Halo semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat objek 3 dimensi seperti ada refleksinya di bawah. Jadi seperti dia berada di atas kaca. Jadi bagaimana caranya kita membuat? Langsung saja buka Blender 2.80. Kita close dulu ini. Kita akan membuat piring tersebut dengan menggunakan silinder. Kita delete terlebih dahulu cube ini. Tekan Shift A, Mesh, Cylinder. Tekan S dan Z untuk mengecilkan vertikal. Kemudian teman-teman bisa tekan S untuk membesarkan lagi. Tekan S dan Z kalau kurang lagi kecilnya. Kita cari Move Tool untuk memindahkannya ke atas. Kita akan Edit Mode untuk mengedit objek silinder ini menjadi piring. Tekan Tab di keyboard atau teman-teman ke pojok kiri atas cari bagian objek mode ini, cari Edit Mode. Kita akan edit objek silinder ini dengan menggunakan Face Select. Jadi di antara ketiga ini, Edge, Vertex, teman-teman bisa pilih yang Face Select untuk menseleksi bagian bidang objek silinder ini. Jadi kita pilih seleksi terlebih dahulu yang bagian atasnya. Teman-teman bisa tekan E dan S di keyboard, artinya Extrude Scale. Teman-teman bisa ke Move Tool untuk menggeser bagian yang sudah terseleksi, geser ke bawah seperti ini. Kita edit lagi bagian bawahnya, tekan E dan S lagi. Teman-teman bisa tekan S lagi kalau misalnya kurang. Kita bisa turunkan seperti ini, tekan E dan S lagi. Dan seperti ini untuk bagian bawahnya, teman-teman bisa tekan E lagi, bawa ke atas, extrude kayak gini. Kita kembali ke atasnya, klik bagian atasnya, tekan E dan S kembali. Teman-teman bisa turunkan lagi, kita bisa tekan E untuk bawa dia ke bawah. Jadi kita akan edit, tambahkan garis pinggirnya ini, tekan Ctrl R. Nah, arahkan mouse-nya ke sini. Diklik, tekan S, geser. Nah, seperti itu untuk membuat cembung keluar dia. Tekan Tab di keyboard atau cari Object Mode di pojok kiri atas di sini. Langsung teman-teman ke Context Modifier. Di icon kunci ini diklik. Cari Add Modifier. Cari Subdivision Surface. Diklik. Kalau sudah terseleksi, teman-teman bisa tambahkan viewportnya ini menjadi 2. Kemudian teman-teman bisa edit lagi piringnya ini, tekan Tab atau cari Edit Mode. Kita tambahkan garis di sini ya, Ctrl R, diklik, geser seperti ini. Kemudian yang di tengah-tengahnya ini, tekan Ctrl R, diklik, geser ke bawah. Kalau misalnya rasanya tidak cukup seperti ini, teman-teman bisa kembalikan lagi pakai Face Select di sini, tekan ini. Bisa di Face Select, tekan S. Nah, untuk membuat dia agak datar, nah seperti itu. Baru teman-teman Ctrl R lagi. Yang di bawahnya, teman-teman bisa tambahkan lagi Ctrl R di sini. Klik, tekan S untuk membuat dia agak cekung. Tekan Ctrl R lagi. Nah, silakan teman-teman sesuaikan nanti ya. Cari Face Select, turunkan sedikit. Nah, hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa klik kanan Shade Smooth untuk membuat piringnya menjadi halus. Kita bisa warnain piringnya ini sekarang dengan menggunakan menu shading di sini. Cari di menu shading. Teman-teman bisa scroll di mouse, bisa klik new di sini. Nah, Principled BSDF-nya ini teman-teman cari base color, warnanya putih terang. Kemudian ke bawah, metaliknya ditambahin 0,255, roughness-nya dikurangin 0,200. Nah, silakan teman-teman atur sendiri, disesuaikan. Hasilnya akan seperti ini. Kita kembali ke layout. Teman-teman tekan Z, tekan render. Kalau misalnya kurang tipis pinggirannya, teman-teman bisa tekan Tab lagi untuk mengedit. Kita bisa Ctrl R di sini. Kita bisa seleksi garisnya ini, tekan Alt Shift, diklik dulu sekali ya, tekan Alt Shift, tekan S. Kita bisa naikin sedikit, tekan Tab.
Kemudian kita akan copy paste dia seperti gambar yang tadi. Nah, kayak gini. Kita copy paste menjadi 4. Ctrl C, Ctrl V. Teman-teman bisa naikkan ke atas. Nah, kalau misalnya bedanya antara Ctrl C dan Ctrl V dengan Shift D itu adalah ketika teman-teman menggunakan Ctrl C, Ctrl V, dia tidak akan bisa kegeser kemana-mana ya. Tetapi kalau misalnya teman-teman langsung menggunakan Shift D, nah dia bisa kegeser kemana-mana langsung. Kayak gitu. Makanya agar berurutan, lebih baik Ctrl C, Ctrl V, geser ke atas seperti itu. Kita bisa Ctrl C, Ctrl V lagi, geser dia. Kita bisa cari tampilan frontnya ya, cari di view, viewpoint, front. Kalau tidak kelihatan dari depan, berarti viewpoint dari sebelah kanan. Kita bisa tekan RX di sini, rotate X ya. Kalau sudah selesai mendapatkan seperti ini, teman-teman bisa tambahkan plane di bawah. Tekan Shift A, Mesh Plane, tekan S di keyboard untuk membesarkan seperti ini. Teman-teman bisa tampilkan lagi dari view, viewpoint, right. Kita cek apakah dia sudah pas. Kita bisa naikkan ke atas. Kalau sudah, ini kita bisa rotate sedikit RX. Kalau sudah selesai seperti ini, teman-teman bisa warnain plane-nya dengan menggunakan material di sebelah kanan sini. Konteks material, diklik, teman-teman bisa klik new. Teman-teman bisa surface-nya ini ganti menjadi glass. Awalnya adalah prinsipal BSDF, kita bisa klik lingkarannya ini, cari glass BSDF. Kemudian colornya teman-teman ganti menjadi hitam. Untuk menampilkan objek itu berrefleksi, teman-teman harus mengubah render engine yang digunakan. Kalau ini kita gunakan render engine Eevee. Coba kita cari di konteks render. Kita menggunakan render engine Eevee. Kalau misalnya ingin menampilkan refleksinya, teman-teman harus menggunakan render engine Cycle. Oke, sebelumnya kita atur terlebih dahulu pencahayaannya. Kita geser ke sebelah kiri, kita copy paste lagi, kita geser ke sebelah kanan, kita tambahkan Shift A, light area, kita atur bawah ke atas, kita geser ke depan, tekan S untuk membesarkan. Teman-teman bisa tekan RY untuk merotasinya, tekan RZ juga, kita arahkan seperti ini. Silakan teman-teman arahkan pencahayaannya sesuai dengan selera atau sesuai dengan keperluan. Kita atur sekarang powernya di icon konteks lampu ini. Powernya ubah menjadi 1500 watt, enter. Kita bisa naikkan ini ya. Atau ini kita bisa naikkan juga. Ya, hanya diturunkan seperti itu. Oke, kalau sudah selesai, ini sudah terlihat seperti piring. Kita akan coba ubah render engine-nya menjadi render cycle. Cari di konteks render, render engine, diklik, ganti menjadi cycle. Kemudian kita klik bagian plane-nya yang rectangle ini. Kita cari ke bawah di material. Radiusnya teman-teman bisa kecilkan. IOR-nya ini teman-teman juga bisa kecilkan seperti ini. Maka dia akan terlihat. Kita bisa atur warna plane-nya. Nah, semakin teman-teman ngatur akan semakin terlihat refleksi dari piringnya. Kalau sudah selesai misalnya seperti itu, kita akan atur sekarang renderingnya. Radiusnya teman-teman bisa atur, sesuaikan apakah dia mau ngeblur sekali atau tidak. Saya memakainya 0,111 di sini. Nah, render cycle kalau misalnya tidak diatur samplingnya, maka hasilnya akan terlihat noise seperti ini. Maka dari itu kita atur juga sampling yang digunakan agar tidak terlalu noise. Nah, saya sarankan kepada teman-teman kalau misalnya ingin merender cycle, itu spesifikasi komputernya harus besar karena merender cycle itu berat sekali. Ini saya menggunakan laptop Core i5
dengan PGA 2 GB GeForce. Jadi lagi sebentar teman-teman bisa lihat bagaimana proses rendernya. Jadi kita ubah terlebih dahulu samplingnya di render, konteks render ini, teman-teman cari konteks render. Sampling render di bawah yang 128 itu teman-teman bisa ganti menjadi 250 enter. Semakin gede samplingnya akan semakin bagus hasil rendernya. 32-nya ini teman-teman bisa ganti menjadi 40 enter. Kalau sudah selesai seperti ini, kita bisa atur kameranya untuk menampilkan hasil render image lagi sebentar. Kita coba atur dari seperti ini. Ctrl Alt 0. Tekan N di keyboard, cari view, cari lock camera to view. Kemudian teman-teman bisa atur kameranya, disesuaikan. Kalau sudah seperti ini selesai, kembali centang lock camera to view-nya untuk menghilangkannya. Tekan N di keyboard, atau teman-teman bisa juga cari di view sidebar di sini ya. Kita bisa cari view, hilangkan centang sidebar-nya. Kalau sudah selesai, teman-teman bisa ubah world-nya ini, background-nya ini agar sama gelap. Cari di icon world, context world, cari color. Nah, diturunkan saja ke bawah sampai paling bawah. Oke, kalau sudah selesai dan sudah pas mendapatkan tampilan kameranya, kita bisa cari menu render, render image. Ketika teman-teman menggunakan render cycle, itu akan sangat lambat, tetapi keuntungannya untuk membuat atau merender image dengan render cycle, itu hasilnya akan lebih bagus ketika teman-teman membuat efek-efek seperti ini. Efek reflection misalnya, kemudian efek sinar lilin misalnya, dan efek yang lainnya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan render Eevee, dia tidak akan mau terrefleksi seperti ini. Kalau teman-teman menggunakan render cycle, teman-teman harus tunggu sampai gambarnya ini muncul seluruhnya. Jadi dia akan merender sedikit demi sedikit sampai gambarnya muncul seluruhnya. Kalau misalnya semakin besar samplingnya dan viewportnya, akan lebih bagus hasilnya. Tetapi waktu merendernya juga semakin lama. Kita tunggu sampai gambarnya terlihat semuanya. Oke, ini hampir semuanya sudah muncul gambarnya. Setelah selesai muncul semuanya, kita bisa cari menu image, save as, kita cari desktop, piring, kita bisa ketikkan tes piring refleksi. Kita save as image. Nah, kita coba cek di tempat menyimpannya. Tes piring reflection. Nah, hasilnya akan seperti ini. Silakan teman-teman coba praktekkan tutorial ini, semoga bermanfaat. Semoga bisa mempraktekkan